Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita Juan Carlos dari Prodi Akuntansi ingin mewawancarai seorang narasumber untuk pengerjaan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat. Ini Kang. Gimana? Jadi saya itu punya beberapa pertanyaan yang pengen saya lontarkan tentang Pancasila. Ya. Jadi menurut Akang sendiri itu Pancasila itu apa kan? Pancasila itu sebuah ideologi bangsa yang sudah dinaskan oleh semua pihak, dari suku, agama, semua macam ragam di Indonesia itu sudah tercangkum oleh Pancasila. Di antara 5 sila tersebut itu sudah mengambil dari budaya-budaya lain. Makanya dalam Pancasila itu tidak ada kekeliruan. Contohnya di negara lain itu Pancasila nggak ada. Seperti hanya Amerika. Amerika itu kan mempunyai negara di dalam negara, sedangkan Indonesia itu negara dipikul oleh satu pemerintah, yakni presiden. Makanya di negara Indonesia ini sangat hebat, kita mempunyai ideologi Pancasila. Mungkin seperti itu. Benar kan? Benar kan? Gimana? Saya boleh duduk? Oh ya duduk. Ya, makasih. Dari tadi kayak ngomongin. Nah, iya Kang, buat pertanyaan kedua, coba sebutkan 5 sila dalam Pancasila. 5 sila pertama yakni Pancasila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin, kemanusiaan yang dipimpin, Kemanusiaan. Iya tak, rakyat rakyat juga sama manusia. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan pemusyawaratan keadilan. Yang kelimanya yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba sebutkan sila keempat Kang. Nah itu tadi, baik lagi ke sila keempat. Sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh iya Kang, ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi sebutkan, sepakatkah sampean jika Pancasila itu dijadikan pedoman negara Indonesia? Saya itu salah satu seorang santri yang menurut kepada kiai. Menurut guru saya itu termasuknya sepakat. Kenapa? Karena saya sudah dijelasin pertama, tanggapan saya ini yang namanya ideologi bangsa Indonesia Pancasila itu yaitu mengambil dari beragam suku, bangsa dan agama. Jadi sudah finish lah, tidak ada tanggapan lain. Jadi tidak ada tanggapan lain itu bahwasanya nggak ada lagi yang berpendapat gitu. Jikalau misalkan ada yang berpendapat, mungkin salah satunya tidak belajar sejarah untuk ke belakangnya. Jadi kesimpulannya, Akang ini setuju jika Pancasila dijadikan pedoman negara Indonesia? Insya Allah saya setuju. Nah, ini jikalau Pancasila itu diganti, jadi jikalau pedoman negara Indonesia itu diganti bukan Pancasila, menurut Akang gimana? Wah ya rusak. Rusak gimana? Ya salah satunya misalkan Indonesia diganti dengan ideologi dengan syariat Islam gitu kan. Indonesia syariat Islam ya khilafah Islam gitu. Ideologinya dengan sama aja kayak orang Arab ya, orang Arab. Itu kan di sana kan orang Arab itu memang benar Islam semua. Barangkali gitu kan ada yang Kristen. Karena yang namanya Indonesia itu mengutamakan kemanusiaan yang tentram dan sejahtera. Karena di antaranya kan banyak agama yang tentram, modalnya Kristen sama Islam. Sekarang alhamdulillah nggak ada yang bentrok gara-gara Pancasila ada. Kalau misalkan kalau negara Indonesia gitu kan dibangun negara Islam, orang Kristen dibawa kemana? Padahal kan orang Kristen itu asal Indonesia gitu. Sama aja gitu kan tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Terjadinya apa? Terjadinya ya cuk. Iya. Oke Kang, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan buat pertanyaan selanjutnya, jadi apa arti dan makna burung Garuda
Indonesia. Kan burung Garuda Indonesia kan dijadikan lambang sebuah negara Indonesia, bukan? Ya. Apakah sampean tahu maknanya dan kenapa gitu pilih burung Garuda itu? Misalnya burung Apa? Perkutut itu. Jadi yang namanya burung Garuda itu ada filosofinya. Salah satunya filosof bangsa Indonesia itu dari burung Garuda, tapi di leher berikutnya tuh bulunya itu ada 45 melambangkan, maka itu tahun kemerdekaan Indonesia. Terus di bagian sayapnya ada berapa? 17. Di bagian pangkal ekor ada 19. Terus kalau di bagian ekornya itu ada 8. Saya itu begitu. Jadi kesimpulannya menurut Akang itu burung Garuda itu sebagai perlambangan Ya, pelambangan kemerdekaan Indonesia, bukan? ya benar. Karena ya salah satu itu ngambil filosofinya kayak gitu. Jadi ada filosofinya gitu ya, Kang, ya. Juga macam-macam itu yang Mantap lah. Jadi ya Bang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang. Ini pertanyaan terakhir, Kang. Sebutkan atau contoh pengamalan Pancasila dalam sehari-hari. kalau contoh, kalau dari segi agama, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin itu kita harus bertoleransi kepada semua manusia, bukan hanya agama, kepada manusia. Seluruh manusia berarti ya. Seluruh manusia nggak mandang ras, suku, dan agama. Toleransinya itu yang diutamakan. Soalnya kemarin aja itu ini ada tahun baru namanya umat Kristiani. Kita tetap tidak merayakan tapi tetap menghormati Dengan mengucapkan gitu. mengucapkan itu bahwasanya kita mengatakan selamat kepada mereka karena mereka juga sama aja merayakan hari Lebaran di Islam. Iya. Namun salah satunya yang diutamakan itu prinsip toleransi. Toleransi ya, Kang, ya. Toleransi. Cukup, Bang. Terima kasih buat jawabannya. Iya. Maaf merepotkan gitu ya. Sangat merepotkan sekali ini nggak bawa kopi saya. Ya, mungkin sekian saja dari saya, Adita Juan Carlos dari Prodi Akuntansi untuk pengerjaan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.